adik-adik, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar bersama Pak Ridwan yang jago matematika. Ayo sediakan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan. Kerjakan pertanyaan ini sebagai tugas dengan bimbingan guru atau orang tuamu ya. Sekarang mari kita simak pelajaran dari Pak Ridwan. Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Anak-anak, Bapak sekarang menggunakan pakaian adat dari daerah Aceh. Ini yang suka dipakai tari itu apa? Tari saman. Betul. Nah, anak-anak, Bapak sekarang akan menerangkan tentang simetri lipat. Kalian sudah lihat kan tayangan tadi? Coba lihat. Kupu-kupu sayapnya kiri dan kanan sama tidak? Kalau nutup sama tidak? Kalian tahu kan jawabannya? Nah sekarang coba lihat. Kalau buku kita buka, kiri kanannya sama atau tidak? Kalian juga pasti tahu jawabannya. Nah sekarang, kalau bunga tadi sama tidak kiri kanan kalau dilipat? Kalian juga pasti tahu jawabannya. Bapak akan menerangkan konsep simetri lipat dengan konsep matematika nalaria realistik. Kalian penasaran? Baiklah, mari kita lihat penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak sekarang akan menerangkan pemahaman konsep tentang simetri lipat. Oke, perhatikan penjelasan berikut ini. Lihat, Bapak sedang memegang apa? Ya betul, selembar kertas berbentuk persegi panjang. Sekarang Bapak lipat kertas ini menjadi dua bagian sama besar. Adik-adik di rumah boleh sambil mengikuti ya. Nah, kemudian Bapak buka lagi kertas ini, lalu Bapak buat garis putus-putus pada lipatan kertasnya dengan spidol hitam. Apakah daerah hasil lipatan bagian kanan dan kiri sama? Ya, betul. Sekarang Bapak ulangi untuk melipat kertas menjadi dua bagian sama besar, bagian atas dan bawah. Kemudian Bapak buka lagi kertas ini, lalu Bapak buat garis putus-putus pada lipatan kertasnya dengan spidol merah. Apakah daerah hasil lipatan bagian atas dan bawah sama? Ya, betul. Apakah kalian sudah dapat mengambil kesimpulan? Nah, baik. Agar lebih paham, sekarang mari kita perhatikan gambar-gambar ini. Lihat, ada gambar kupu-kupu, gambar buku terbuka, gambar kelelawar, gambar penunjuk jalan, gambar bunga, gambar pesawat, gambar rumah. Apa yang dapat kalian simpulkan? Benar, gambar-gambar yang demikian disebut bangun yang simetris, karena memiliki simetri lipat dan garis putus-putusnya disebut sumbu simetri. Jadi, anak-anak, apa itu bangun yang simetris? Betul, bangun yang simetris adalah bangun yang dapat dilipat dengan sempurna sehingga kedua bagian sisinya sama besar. Anak-anak, apa itu sumbu simetri? Ya, betul. Sumbu simetri adalah garis yang membagi suatu bangun menjadi dua bagian sama besar. Anak-anak, jelas ya penjelasan tadi? Mudah kan? Betul. Baik. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah.
Baik, anak-anak, Bapak akan memberikan soal simetri lipat dalam bentuk HOTS atau Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut. Tentukan banyaknya sumbu simetri dari bangun segitiga sama sisi, persegi, segi 5 beraturan, segi 6 beraturan, dan segi N beraturan. Tentukan pola banyaknya sumbu simetri dari masing-masing bangun. Susah ya? Tenang, ini akan jadi mudah. Perhatikan solusi berikut ini. Informasinya, sumbu simetri segitiga sama sisi, persegi, segi 5 beraturan, segi 6 beraturan, dan segi N beraturan. Langkah-langkahnya, kita buat tabel agar lebih mudah untuk mengerjakan soal ini. Perhatikan anak-anak, segitiga sama sisi, ternyata banyak sumbunya 3 sumbu simetrinya. Dan banyaknya sumbu simetri hubungannya banyaknya titik sudut sama dengan banyaknya sumbu simetri sama dengan 3. Lihat yang persegi, banyaknya sumbu simetri 4. Kemudian lihat segi 5, banyaknya sumbu simetri 5. Lihat segi 6, banyaknya sumbu simetri sama dengan 6. Perhatikan. Sehingga untuk segi N beraturan, banyaknya sumbu simetri sama dengan N atau sama dengan banyaknya titik sudut. Kesimpulannya, ya, banyaknya sumbu simetri dari segi N beraturan sama dengan N. Dan ini berlaku untuk N lebih besar daripada 2. Jelas anak-anak? Nah, untuk soal yang tadi di awal, pasti kalian bisa menjawabnya dengan penjelasan Bapak sebelumnya. Ya kan? Baik. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, adik-adik, sekarang waktunya mencatat pertanyaan. Pertanyaannya adalah, jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Anak-anak, Bapak sekarang menggunakan pakaian adat dari Sulawesi Selatan. Ini namanya jas tutu, ya, ciri khasnya. Ini songkok. Nah, jelas ya? Nah, anak-anak, sekarang Bapak akan menerangkan tentang sifat-sifat bangun ruang limas. Nah, kalian sudah lihat kan tayangan tadi? Nah, Bapak ingin tanya, coba apa sifat bangun ruang topi ulang tahun ini? Dan apa sifat bangun ruang atap tenda ini? Terakhir nih, teman-teman, yang ada di Mesir. Apa sifat bangun ruang piramida ini? Kalian bingung kan? Tenang, Bapak akan ajarkan dengan menggunakan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Baik,
Mari kita saksikan pembahasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak akan terangkan sifat bangun ruang limas. Penasaran? Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Mari kita perhatikan gambar topi ulang tahun, atap tenda, dan piramida Mesir yang tadi. Sudah dilihat? Dapatkah kalian menemukan persamaan dari ketiga gambar tersebut? Ya, betul. Atasnya lancip. Selain itu apa lagi? Ya, betul. Nah, anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar tentang prisma. Nah, kalau prisma, alas dan atapnya sama. Bagaimana dengan limas? Ya, betul. Tidak sama. Nah, bangun ruang yang demikian dinamakan limas. Jadi apa itu limas anak-anak? Nah, baik Bapak akan terangkan. Limas adalah bangun ruang yang mempunyai alas tetapi tidak bertutup sama dengan alasnya. Nah, anak-anak perhatikan tabel berikut ini. Pertama, bangun ruang limas segitiga. Jumlah sisinya 4. Jumlah rusuknya 6. Jumlah titik sudutnya 4. Bentuk alas segitiga. Itu namanya bangun limas segitiga. Nah, lihat yang di bawahnya. Itu limas segi 4. Jumlah sisinya 5. Jumlah rusuknya 8. Jumlah titik sudutnya 5. Bentuk alas segi 4. Itu namanya bangun limas segi 4. Jelas kan? Nah, Bapak akan berikan informasi apa hubungan dari bentuk alas dengan banyak sisi, rusuk, dan titik sudutnya. Perhatikan, sisi sama dengan N plus 1, rusuk sama dengan N kali 2, dan titik sudut sama dengan N tambah 1. Jelaskan anak-anak? Mudah ya memahami sifat-sifat dari limas? Bagus. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, kita sekarang akan mengerjakan soal tentang limas berbentuk HOTS, Higher Order Thinking Skill, atau berpikir tingkat tinggi. Penasaran? Ya, perhatikan soal berikut ini. Sebuah rubik berbentuk 5 segitiga sama sisi. Setiap sisi rubiknya terdiri dari segitiga-segitiga kecil yang identik. Jika luas segitiga kecil adalah 3 cm persegi, maka berapakah total luas permukaan rubik ini? Bingung anak-anak? Tenang, Bapak akan terangkan jawabnya. Solusi. Informasi. Rubik berbentuk 5 segitiga sama sisi. Luas segitiga kecil sama dengan 3 cm persegi. Perhatikan langkah-langkahnya. 5 segitiga mempunyai 4 sisi. Setiap sisi terdiri dari 9 segitiga kecil dengan luas masing-masing 3 cm persegi. Sehingga luas permukaan rubik sama dengan 4 dikali 9 dikali 3 cm persegi sama dengan 108 cm persegi. Kesimpulannya, jadi luas permukaan rubik sama dengan 108 cm persegi. Anak-anak, mudah kan? Nah, dengan penjelasan tadi, Bapak yakin kalian pun bisa jawab dong soal yang Bapak sajikan di awal. Bagus. Bapak bangga. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah.
Nah, adik-adik, sekarang waktunya mencatat pertanyaan. Pertanyaannya adalah, jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah anak-anak, coba tebak, Bapak pakai pakaian dari Sulawesi mana? Ya, betul, Sulawesi Selatan. Nah, anak-anak, Bapak sekarang akan menerangkan tentang sifat-sifat bangun ruang. Kalian kan sudah lihat tayangan tadi? Nah, sekarang Bapak ingin tanya, coba apa sifat bangun berikut Rubik ini? Sekarang, apa sifat bangun berikut kardus ini? Nah sekarang, apa sifat bangun ini? Ya, bisa lihat kan bentuk kaleng? Nah, penasaran kan? Bapak akan terangkan dengan menggunakan konsep matematika nalaria realistik. Nah, anak-anak, baik, perhatikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak akan menerangkan pemahaman konsep tentang sifat bangun ruang dari prisma. Siap? Baik, perhatikan penjelasan berikut ini. Rubik, kardus, dan kaleng tadi disebut bangun ruang. Apa itu bangun ruang? Bangun ruang adalah bangun yang mempunyai ruang yang dibatasi oleh sisi-sisinya. Coba perhatikan lagi gambar Rubik, kardus, dan kaleng ini. Dapatkah kalian menemukan persamaan dari gambar-gambar ini? Lihat alas dan tutup dari Rubik ini, sama-sama berbentuk persegi kan? Alas dan tutup dari kardus ini sama-sama berbentuk persegi panjang kan? Nah lihat, sedangkan alas dan tutup kaleng susu ini sama-sama berbentuk lingkaran. Nah anak-anak, bangun ruang yang demikian dinamakan prisma. Jadi apa itu prisma? Prisma adalah bangun ruang yang alas dan tutupnya sejajar dan sama. Nah anak-anak, perhatikan tabel berikut ini. Ini bangun ruang prisma segitiga. Jumlah sisinya 5, jumlah rusuknya 9, jumlah titik sudutnya 6, bentuk alasnya segitiga, dan dinamakan bangun prisma segitiga. Lihat yang kedua, ini prisma segi 4, jumlah sisinya 6, jumlah rusuknya 12, jumlah titik sudutnya 8, bentuk alasnya segi 4. Nama bangunnya prisma segi 4. Nah, itu saja ya Bapak berikan contohnya ya. Nah, kita lihat hubungannya. Jadi, apa hubungan bentuk alas dengan banyak sisi
rusuk, dan titik sudut. Lihat, bentuk alasnya, sisi sama dengan N plus 2, rusuk sama dengan N kali 3, dan titik sudut sama dengan N kali 2. Jelaskan anak-anak? Baik, mudah ya? Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan memberikan soal tentang sifat bangun ruang prisma dalam bentuk HOTS, Higher Order Thinking Skill, atau berpikir tingkat tinggi. Penasaran? Perhatikan soal berikut ini. Sebuah lampion berbentuk prisma segi 5 sama sisi. Untuk membuat kerangka lampion tersebut dibutuhkan kawat sepanjang 100 cm. Jika tinggi prisma 2 kali panjang sisi alasnya, maka berapakah tinggi lampion itu? Susah ya? Tenang, soal ini akan jadi lebih mudah. Perhatikan pembahasannya. Solusinya sebagai berikut. Informasi. Panjang kawat sama dengan 200 cm. Tinggi lampion 2 kali panjang sisi alasnya. Nah, langkah-langkahnya. Misalkan panjang sisi alasnya sama dengan S, maka keliling segi 5 sama dengan 5S. Tinggi lampion 2 kali panjang sisi alasnya, maka tinggi lampion sama dengan 2S. Panjang kawat sama dengan 2 kali keliling segi 5 ditambah 5 kali tinggi lampion, sama dengan 2 kali 5S ditambah 5 kali 2S, sama dengan 10S ditambah 10S, sama dengan 20S. Panjang kawat sama dengan 20S sama dengan 200 cm. Jadi nilai S sama dengan 10 cm. Nah, kesimpulannya, jadi tinggi lampion sama dengan 2S sama dengan 2 kali 10 cm sama dengan 20 cm. Nah, anak-anak, mudah kan? Nah, setelah belajar ini, pasti kalian bisa jawab pertanyaan-pertanyaan di penjelasan Bapak yang awal. Ya, mudah kan? Nah, bagus. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, adik-adik, sekarang waktunya mencatat pertanyaan. Pertanyaannya adalah, jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tua.